Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi aspek perpajakan sektor jasa keuangan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anabila Humairoh dengan NIM 220910202025. Saya Pinkat Salvarina dengan akhiran NIM 2052. Perkenalkan, nama saya Bintang Nusantara dengan NIM 220910202056. Nama saya Abdul Aziz Masyuri dengan NIM 220910202 Perkenalkan, nama saya Kitraf Awal Lauri dengan NIM 220910202162. Baik, materi pertama akan saya jelaskan tentang pengertian pajak. Pajak secara bahasa dan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak merupakan suatu pungutan wajib yang biasanya berupa uang yang harus dibayarkan oleh penduduk atau warga masyarakat sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beri barang, dan sebagainya. Selanjutnya adalah ciri-ciri pajak. Pajak memiliki 4 ciri-ciri umum. Yang pertama adalah pajak adalah kontribusi wajib kepada negara. Yang kedua, imbalan atau manfaat atas pembayaran pajak bersifat tidak langsung. Ketiga, pajak harus berdasarkan undang-undang. Dan yang keempat, uang pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya adalah beberapa fungsi pajak. Yang pertama adalah fungsi budgetir. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Yang kedua adalah fungsi reguler atau mengatur, sebagai instrumen untuk mengatur kondisi sosial dan ekonomi agar sesuai dengan harapan pemerintah. Yang ketiga adalah fungsi redistribusi pendapatan. Pemerintah mendistribusikan kembali pendapatan melalui pungutan pajak dari masyarakat yang lebih mampu dan untuk digunakan mensubsidi masyarakat yang kurang mampu. Yang selanjutnya adalah jenis pajak. Jenis pajak dibagi menjadi 2, pajak berdasarkan Direktoral Jenderal Pajak dan Direktoral Jenderal Bea dan Cukai. Yang pertama, melalui Direktoral Jenderal Pajak, pajak dibagi menjadi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PBB, dan bea materai. Yang kedua, jika pajak melalui Direktoral Jenderal Bea dan Cukai, itu dibagi menjadi cukai, bea masuk, dan bea keluar. Selanjutnya adalah manfaat pajak. Pajak memiliki manfaat sebagai imbalan pembayaran yang bersifat tidak langsung. Jadi pada tingkat negara, manfaat atas pembayaran pajak ini dapat dirasakan melalui pembangunan sarana dan prasarana umum. Selain itu, uang pajak juga digunakan untuk gaji yang memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Perkembangan pajak di Indonesia dimulai dari tahun 1945 sampai dengan 1983. Pajak memiliki peran pada awal kemerdekaan Indonesia. Hal ini dapat diketahui dalam dokumen sejarah yang dikelola oleh Arsip Republik Indonesia. Ketentuan mengenai pajak dalam pengelolaan keuangan negara di awal tahun 1946 dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tentang pajak khoir atau ketetapan pajak dalam sistem official assessment yang menyatakan tidak berlakunya lagi peraturan tentang batas waktu pajak khoir. Undang-undang tersebut ditetapkan di Yogyakarta 16 Maret 1946 oleh Presiden Soeharto dan Menteri Keuangan Surahman. Selanjutnya, pajak dijadikan sebagai sumber keuangan negara yang diadministrasikan oleh lembaga eselon 1. Dan di dalam lembaga eselon 1 tersebut terdiri dari urusan perpajakan, urusan bea cukai, serta urusan pajak bumi. Fokus awal institusi ini adalah membangun sumber daya manusia dengan memulai pendidikan dan latihan bagi controlling pajak pada tahun 1947. Sejak awal kemerdekaan, sistem pemungutan pajak berdasarkan pada penghitungan pajak oleh Kantor Jawatan Pajak. Jadi, wajib pajak hanya diinfokan besarnya penghasilan yang diperoleh selama setahun. Sistem ini dikenal sebagai sistem official assessment yang meneruskan ketentuan undang-undang perpajakan peninggalan kolonial Belanda saat itu. Periode kedua pada tahun 1983 sampai dengan 2002.
Kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur jangka panjang mendorong pertumbuhan ekonomi antara tahun 1973 sampai dengan 1980. Dan hal ini didukung oleh penerimaan negara dari ekspor minyak bumi dengan harga jual yang tinggi. Tetapi, menjelang berakhirnya masa-masa harga minyak bumi yang tinggi pada tahun 1980, Menteri Keuangan menyampaikan sebuah inisiatif reformasi perpajakan. Tujuan reformasi perpajakan tersebut adalah untuk menjamin keberlangsungan penerimaan negara yang stabil dan bersumber dari kemandirian bangsa. Dengan demikian, sistem pemungkutan pajak yang awalnya official assessment berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Kolonial peninggalan Belanda tersebut disusun sebelum 1945, kemudian diubah menjadi self-assessment yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Perpajakan tersebut. Pada sistem baru ini memberikan kewenangan wajib pajak untuk menghitung penghasilannya setahun dan mengalihkan dengan tarif pajak progresif yang sesuai dengan jumlah penghasilannya untuk memperoleh jumlah pajak terhutang. Periode ketiga pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2014. Pada tahun 2002 dilakukan suatu reformasi perpajakan dalam hal organisasi. Hal ini dilaksanakan dengan pembangunan kantor pelayanan wajib pajak besar atau Large Taxpayers Office atau LTO sebagai strategi pemantauan penerimaan pajak dengan pengumpulan wajib pajak besar dalam satu administrasi perpajakan. Hal ini akhirnya diikuti dengan pembentukan Kantor Pelayanan Wajib Pajak Khusus, Kantor Pelayanan Wajib Pajak Madya atau Middle Taxpayers Office atau MTO, dan akhirnya pada tahun 2008 seluruh Kantor Pelayanan Wajib Pajak Pratama atau Small Taxpayer Office atau STO. Dengan diberlakukannya sistem self-assessment pada pembayaran wajib pajak yang mengharuskan adanya edukasi, maka kegiatan edukasi pajak mulai tahun 2002 semakin diperluas ke calon wajib pajak masa depan yang masih duduk di bangku sekolah. Penggunaan media edukasi juga diperluas melalui media cetak, media elektronik, media internet. Namun demikian, kegiatan edukasi pajak masih bersifat sporadis dan tidak masuk dalam sistem pendidikan formal. Yang keempat adalah periode pada tahun 2015 sampai dengan 2018. Pada tahun-tahun ini mulai dibentuk program-program bagi wajib pajak dengan cara pemerintah mengesahkan beberapa macam undang-undang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kepatuhan perpajakan, meminimalisir penghindaran pajak yang dilakukan melalui underground economy, dan penyimpanan aset di luar negeri, serta implementasi pertukaran informasi antar negara-negara di dunia. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan rekonstruksi ekonomi melalui repatriasi aset dari luar negeri dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan tujuan untuk menciptakan aktivitas yang menunjang pertumbuhan ekonomi dengan lebih terarah pada kesejahteraan rakyat, mendorong reformasi perpajakan yang lebih berkeadilan, serta memperluas basis data perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak. Tentunya untuk mendukung berbagai program undang-undang yang sudah diluncurkan oleh pemerintah, selanjutnya harus diadakan suatu kegiatan edukasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan hal ini juga tentunya menjadi program jangka panjang bagi Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2016. Sasaran yang dituju dalam program ini adalah calon wajib pajak masa depan, yaitu para generasi-generasi muda, generasi milenial maupun generasi Z yang ada dalam lingkup pendidikan formal, tingkat dasar, menengah, hingga tingkat tinggi. Untuk materi selanjutnya yakni pajak dalam angka yang berupa pajak dalam APBN. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan program-program sosial lainnya. Dalam APBN 2019, sudah direncanakan mengenai pembelanjaan negara sebesar 2.461,1 triliun yang digunakan untuk belanja pemerintah pusat sebesar 1.634,3 triliun, belanja kementerian atau lembaga sebesar 855,4 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar 826,8 triliun.
Untuk pembiayaan atas pembelanjaan negara tersebut, pemerintah merencanakan penerimaan dari dalam negeri sebesar 2.165,1 triliun yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar 1.876,4 triliun. Sektor perpajakan berperan sebesar 72,59% dari belanja negara atau 82,51% dari penerimaan negara. Selanjutnya yakni penerimaan pajak dalam konteks penerimaan negara. Dalam konteks penerimaan negara, penerimaan pajak merujuk pada jumlah uang yang diterima oleh pemerintah dari wajib pajak dalam bentuk pembayaran pajak. Penerimaan pajak memiliki peran yang signifikan dalam menjaga stabilitas keuangan negara dan mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Peranan pajak dalam pembiayaan pembangunan memberikan kontribusi sekitar 75% APBN. Berdasarkan dari data statistik, kontribusi pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu 74% pada APBN 2014 menjadi 83,1% pada APBN 2019. Sementara sumbangan dari penerimaan sumber daya alam persentasenya semakin menurun. Sementara itu, penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak serta bea dan cukai, yang masing-masing dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pada APBN 2019, penerimaan pajak direncanakan sebesar 1.577,6 triliun dan penerimaan bea dan cukai sebesar 208,8 triliun. Selanjutnya yakni penerimaan pajak berasal dari pembayaran pajak oleh wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi atau perorangan. Berdasarkan data laporan tahunan DJP atau Direktorat Jenderal Pajak 2017, kontribusi penerimaan pajak masih didominasi oleh penerimaan dari pembayaran pajak korporasi, yaitu wajib pajak badan. Selanjutnya, hak perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Pembayar pajak memiliki hak untuk mengembalikan surplus jika jumlah pajak yang harus dibayar untuk tahun pajak tertentu tampaknya kurang dari kredit pajak, atau jika lebih banyak pajak dibayarkan, ditahan, atau dikumpulkan daripada yang seharusnya terjadi. Yang kedua, hak kerahasiaan bagi wajib pajak. Untuk melaksanakan undang-undang pajak, pemungut pajak berhak atas kerahasiaan informasi apapun yang telah diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kerahasiaan wajib pajak antara lain yang pertama, surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh wajib pajak. Yang kedua, data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia. Yang ketiga, dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Menurut sistem penilaian diri, wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk menerima nomor pokok wajib pajak atau yang disebut NPWP yang berfungsi sebagai alat administrasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajak. Yang kedua, kewajiban menghitung pajak. Perhitungan adalah proses untuk mencari tahu berapa banyak pajak yang harus dibayar. Perhitungan pajak penilaian diri lebih sering digunakan untuk memenuhi kewajiban upah tahunan atau yang disebut SPT. Penilaian diri biasanya dipertimbangkan saat menentukan pajak, khususnya penghasilan, pengurangan penghasilan, penghasilan neto, penghasilan kena pajak, tarif pajak, dan besarnya pajak terhutang. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 tentang layanan perpajakan. Pada umumnya, layanan perpajakan memiliki 5 tahapan. Yang pertama adalah pendaftaran, aktivasi, edukasi, administrasi, dan yang terakhir adalah permohonan. Di tahapan layanan pendaftaran, kita akan mendaftar NPWP, yakni nomor pokok wajib pajak, yang merupakan tanda pengenal bagi wajib pajak atau masyarakat dalam melakukan proses administrasi pajak. Mendaftar NPWP ini diharuskan karena wajib pajak atau masyarakat yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pajak penghasilan lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki NPWP. Nah, bagaimana sih cara mendaftar NPWP? Yang pertama itu kita harus membuat akun, yaitu melalui laman https://irek.pajak.go.id. Lalu kedua, kita harus mengunggah dokumen persyaratan
Untuk persyaratannya kita bisa membahasnya nanti secara terkhusus. Oke, langkah yang terakhir adalah kita kirim berkas elektronik, yaitu kita harus mengambil kode rahasia atau klik tombol token yang ada pada dashboard, kemudian kita berpindah ke aplikasi email. Apabila pada umumnya sebelum 1 menit token bisa didapatkan, namun apabila dalam kondisi setelah 1 menit masih belum mendapatkan token, kita bisa mengambil kembali token di dashboard. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat pendaftaran NPWP. Saya akan membagi 3 jenis syarat pendaftaran, yakni yang pertama adalah wajib pajak atau orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerja bebas. Nah, syarat yang diperlukan adalah hanya 2, yakni KTP untuk warga negara Indonesia, lalu paspor dan kitas atau kitab bagi WNA. Nah, kitas atau kitab ini merupakan kartu izin tinggal terbatas dan kartu izin tinggal tetap. Nah, selanjutnya yakni adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau pengusaha tertentu. Syarat yang diperlukan hanya KTP untuk WNI sama seperti sebelumnya, paspor dan kitas kitab bagi WNA. Lalu syarat tambahannya adalah dokumen izin kegiatan usaha yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Nah, jenis yang terakhir adalah wajib pajak yang mana terkhusus untuk status wanita kawin atau wanita yang sudah menikah lalu dikenai pajak terpisah dari suaminya. Persyaratannya hampir sama seperti sebelumnya, yakni KTP bagi WNI, lalu paspor atau kitas kitab bagi WNA, lalu dengan syarat tambahan yakni fotokopi kartu NPWP suami, lalu fotokopi KK, fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Nah, selanjutnya kita memasuki tahapan layanan aktivasi. Yang akan diaktifasi adalah EVIN atau kepanjangan dari Electronic Filing Identification Number, yang merupakan nomor identitas diri dari wajib pajak atau masyarakat yang diterbitkan oleh DJP, yakni Direktorat Jenderal Pajak. Setelah melakukan aktivasi EVIN, wajib pajak akan mendapatkan nomor yang bisa digunakan untuk transaksi online seperti lapor SPT atau e-filing dan pembuatan kode billing untuk pembayaran pajak e-billing. Atau bisa juga melalui aplikasi DJP online atau Application Service Provider atau ASP, yakni mitra resmi DJP. Nah, bagaimana cara aktivasi EVIN? Langkah pertama adalah kita bisa mengakses situs DJP online pada laman https://djponline.pajak.go.id/account/login. Nah, langkah kedua adalah kita bisa klik daftar di sini untuk memasukkan NPWP, EVIN, dan kode keamanan. Langkah ketiga adalah memasukkan data tadi seperti NPWP, EVIN, dan kode keamanan. Lalu jangan lupa klik verifikasi. Selanjutnya kita harus membuat password untuk bisa login ke aplikasi DJP Online. Langkah selanjutnya kita beralih ke aplikasi email. Kita bisa cek dan temukan link aktivasi yang sudah diberikan DJP Online. Lalu kita bisa login menggunakan NPWP dan password baru yang sebelumnya sudah dibuat. Setelah rangkaian langkah-langkah tersebut sudah dilakukan, akhirnya EVIN telah aktif dan bisa untuk dilakukan transaksi pajak secara online. Nah, sekarang kita bakal memasuki tahapan layanan edukasi, yakni adalah Pusat Informasi dan Konsultasi Perpajakan. Mereka hanya menyediakan 2 arus konsultasi ya. Yang pertama kita melalui helpdesk KPP, KP2KP atau LDK, yakni KPP merupakan kantor pelayanan pajak. Lalu ada KP2KP, yakni adalah kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi pajak. Dan LDK adalah layanan di luar kantor.
Nah, layanan yang diberikan menyangkut peraturan perpajakan secara umum, yakni layanan kelas pajak dan konsultasi perpajakan. Selanjutnya, konsultasi bisa melalui layanan telepon ke call center DJP dengan nomor 1500-200. Hal ini memberikan informasi perpajakan berdasarkan pertanyaan atau permintaan dari masyarakat atau wajib pajak melalui sarana pelayanan media sosial dengan akun @krimPajak di platform Twitter atau @dijenpajak.ri di platform Facebook, Twitter, dan Instagram. Serta juga melalui live chat melalui laman www.pajak.go.id. Nah, selanjutnya kita memasuki layar administrasi. Nah, sebelumnya kita sudah melewati pendaftaran, aktivasi, dan konsultasi atau edukasi. Nah, kita memasuki proses membayar pajak atau administrasi. Nah, mereka menyediakan dua cara, yakni adalah pembuatan kode billing pembayaran pajak dan juga melalui pelaporan SPT. Dalam membuat kode billing, bisa dilakukan di KPP, KP2KP, juga kantor pos, aplikasi DJP online, juga bisa melalui SMS ID billing Telkomsel dengan nomor bintang 141 bintang 500 pagar. Kode billing juga bisa didapatkan melalui teller bank dan juga mobile banking serta LDK. Nah, untuk melalui layanan pelaporan SPT, kita bisa datang langsung ke tempat, yakni KPP, KP2KP, atau LDK. Sama seperti kita mendapatkan kode billing sebelumnya. Juga bisa pelaporan SPT bisa juga melalui pos atau jasa ekspedisi atau kurir, juga bisa melalui saluran elektronik. Lalu yang terakhir adalah melalui pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini adalah Application Service Provider atau ASP. Selanjutnya yakni kita memasuki layanan permohonan, yakni adalah surat-surat permohonan yang diajukan oleh wajib pajak atau masyarakat. Yang pertama adalah surat keterangan bebas PPh pasal 21, pasal 22, dan 23 selain impor. Yang kedua adalah surat keterangan bebas pemotongan PPh atas bunga, deposito, dan tabungan, serta juga surat keterangan bebas pemotongan atau pemungutan PPh bagi wajib pajak yang dikenai PPh. Keempat adalah, dan yang terakhir adalah legalisasi surat keterangan bebas PPh pasal 21, 22, 23 terkait PP nomor 23 tahun 2018. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pasar modal adalah mekanisme pertemuan antara pihak yang membutuhkan modal dengan pihak yang memiliki modal. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia antara lain saham, obligasi, reksadana, exchange trade fund, dan derivatif. Yang pertama dijelaskan mengenai perpajakan dalam investasi saham adalah aspek yang perlu dipertimbangkan oleh investor karena adanya kewajiban untuk membayar pajak atas keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut. Lalu ada perpajakan dalam investasi surat utang atau obligasi. Beberapa poin penting terkait perpajakan dalam investasi surat utang yaitu ada pajak bunga yang diterima dari surat utang biasanya tunduk pada pajak bunga. Lalu ada pajak capital gain. Selain bunga, investor dapat memperoleh keuntungan dari perubahan harga surat utang. Lalu pajak atas dividen yang dihasilkan dari surat utang, convertible yang memberikan opsi kepada pemegangnya untuk menukarkan surat utang menjadi saham perusahaan. Lalu ada pajak tambahan pada surat utang asing. Kemudian peraturan perpajakan dalam reksadana dapat bervariasi antara negara dan penting bagi investor untuk memahami kebijakan perpajakan yang berlaku di negara mereka. Lembaga pembiayaan. Dalam konteks perpajakan, subjek pajak adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Sementara objek pajak adalah hal atau kejadian yang menjadi dasar pengenaan pajak. Lalu ada tarif dan mekanisme perpajakan. Lembaga pembiayaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar PPh atau PPN kecuali jika terdapat transaksi yang menjadi objek PPh atau PPN. Namun mereka tetap harus membayar bea metere atas dokumen yang mereka terima atau manfaatkan
kecuali jika ditentukan lain. Bea materai dapat dilunasi dengan menggunakan materai tempel sebesar 6.000. Lalu ada pelaporan dalam SPT. Maksud dari pelaporan dalam SPT ini adalah untuk memberikan laporan yang lengkap dan akurat mengenai kegiatan keuangan subjek pajak termasuk pendapatan, pengeluaran, kewajiban pajak, dan potensi pengurangan atau pengembalian pajak yang berlaku. Selanjutnya, dana pensiun. Di dalam ini ada 3 kategori, yaitu jenis dana pensiun dan hal yang harus diperhatikan saat menerima pensiun dan pelaporan. Di ketiga ini yang harus diperhatikan yaitu pensiun yang dibayarkan sekaligus dan pensiun yang dibayarkan berskala. Selanjutnya, lembaga jasa keuangan lainnya. Yang pertama, perusahaan pegadaian. Perusahaan ini menyediakan layanan gadai untuk masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan jaminan barang berharga. Yang kedua, lembaga keuangan mikro atau LKM. Institusi keuangan yang memberikan layanan keuangan kepada kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, terutama usaha mikro dan kecil. Yang ketiga, perusahaan penjaminan. Lembaga keuangan yang menyediakan jasa penjaminan atau jaminan bagi pihak ketiga terkait kewajiban atau kontrak yang dimiliki oleh pihak lain. Yang keempat, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Fungsi utamanya adalah memfasilitasi pembiayaan dan jaminan yang sulit diperoleh dari lembaga keuangan lain bagi pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan ekspor. Yang kelima, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Tugas utamanya adalah membeli pinjaman hipotek dari lembaga pembiayaan primer yang memungkinkan lembaga tersebut memperoleh kembali dana yang telah diberikan sebagai pinjaman dan menggunakannya untuk memberikan pinjaman baru. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan bentuk gotong royong dalam berbangsa dan bernegara. Meskipun peran serta masyarakat dalam membayar pajak berbeda-beda, namun manfaat yang diperoleh setiap anggota masyarakat tidak dibedakan berdasarkan kontribusi pajak yang diberikan. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, yang dimana sektor jasa keuangan menjadi salah satu sektor utama yang memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pajak di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.